Dari awal ide itu sampai akhirnya lo bisa kemarin launch si NFT-nya, kerjanya berapa lama bro? I think it's about a month ya, Iya. kira-kira ya. Sebulan? Oke, Insight Market episode 4 kali ini kita udah kedatangan Olin dan Nick. Oke, Lin boleh kenalin diri lo dikit dong? Hai, nama gue Agatha Carolina. Background gue arsitek dan interior designer. Oke, Nick, please. Hai, nama gue Nick Yuda. Basically kalau misalnya sekarang ini gue nge-run sebuah company namanya Anticode, which is digital experience design agency. Dan sekarang basically gue juga bareng Olin sama partner gue Mike nge-running Monster juga, dan itu kita udah found 10 years ago. Ya. Oke, Monster itu yang baju ya? Yes, Yes. Monster itu clothing. Gitu. So, background lu IT, background lu arsitek, desain interior. By the way, arsitek firm lu itu ini ya, hits banget juga ya. Asik. Project-projectnya notable semua nih kelihatannya. Mungkin karena banyak kerjain komersil kali ya, jadi Asik. lebih kelihatan. Nah, tapi kita nggak bakal ngomongin masalah arsitek atau nggak bakal ngomongin masalah apa namanya desain anti kode ya. Kita bakal ngomongin NFT, which lately kita tahu lo berdua itu part of Avarik Saga, Ya. So, ya kan? Nah, ini aneh banget nih. Bisa nggak sih lo jelasin ke gua kenapa seorang arsitek atau seorang lu apa bilangnya ya lu tukang coding kali ya? background gue sebenarnya kan accounting ya sebenarnya. Even lu background accounting, tapi gue punya passion di tech lah. Oke. Jadi basically ya sekarang kalau bisa dibilang ya digital experience design and development lah gitu Yeah. kalau dari gue ya gitu. Nah, boleh cerita nggak sih Avarik ini gimana sih awalnya mulainya, terus kenapa lu pada pengen bikin ini dan kedepannya apa sih yang lu lihat dari Avarik lah? Kalau awalnya ya sebenarnya waktu itu gue lagi nggak sengaja sih ngobrol-ngobrol sama Mike sama Olin, which is partner di Monster juga kan. Kita lagi mikirin nih, basically the next big thing itu tuh apa aja sih sebenarnya. Dan kalau misalnya Monster, which is yang clothing tadi, itu kan basically sekarang kita banyak main di design, Yeah. illustration, art gitu-gitu kan. And then kita mikir nih, basically for you to grow, lo mungkin harus create IP. Itu perkataan pertama actually waktu itu diobrolin sebenarnya. Tapi creating IP sendiri, itu kan kalau misalnya selama ini, oke, lo mesti create movie, lo mesti create apa, segala macem kan. And then abis itu gue ngeliat-liat juga, dan kebetulan partner gue yang Mike itu juga udah lama di dunia kripto, juga udah ikutan main gitu ya. Oke. Kita udah denger kata NFT itu quite a lot sebenarnya. Tapi abis itu gara-gara kepikiran, I think we need to boost and create IP nih. Kayak what do we do ya? Why not kita create NFT gitu at that time? I think itu sekitar 1,5 bulan lalu kali ya. 1,5 bulan lalu kita ngomongin kayak gitu. Abis itu udah tuh, dari situ kita masih belum tahu juga what to do and everything. Abis itu Cuman ide doang nih, belum belum ada apa-apa kan. Abis itu I think besoknya Olin ketemu sama Iya, terus waktu itu gue lagi ada opening toko Atmos di Plaza Senayan. Jadi Atmos itu kan kita yang desain. Jadi pas dia lagi opening, terus tau-tau ketemu Jejo. Nah, sama Jejo sebenarnya udah kenal juga gitu. Jadi pas lagi di opening itu kita ngobrol beberapa orang ya ngomongin tentang NFT gitu. Dan Jejo kan salah satu yang apa ya NFT enthusiast ya. Yeah. Dia juga udah beberapa Dia kayaknya kali. apa aja entusias sih selama ada duitnya. Iya. Dia juga udah beberapa kali mungkin collecting NFT gitu. Yeah. Jadi dia cerita tentang dreamnya dia bikin NFT sendiri gitu. Dari situ gue bilang kayak menarik juga ya Jo, mau dong belajar tentang NFT. Dan kita lebih ngobrol dulu awalnya. Gue ajak Mike sama Nico, kita kayak Zoom gitu sama Jejo. Untuk ngobrolin NFT ini gitu. Jadi kita dengerin dari Jejo, terus kenalin ke Mike dan Nico. Nico kan juga udah lumayan paham NFT, dia juga sharing ke Jejo tentang apa yang dia bisa lakukan gitu dari sisi kayak teknologinya gitu. Oh, kebetulan at that time gue juga lagi bantuin One Origin. Nah, Oh, lo bantuin One Origin juga? Gue lagi bantuin One Origin. Episode kemarin kita ngobrol sama Kevin. Oh, sama Kevin ya? Iya, sama dia Kevin CEO-nya diceritakan. One Origin, Iya. ya. Kita ngomongin, kita lagi bantuin One Origin dari Anticode sendiri. Jadi somehow tuh NFT udah kayak been in my head for a couple days gitu loh at that time. iya, jadi Nico juga udah cerita tentang NFT sebelumnya, terus pas banget Jejo ngomongin NFT, gue pikir ya udah kenapa nggak gue ketemuin aja nih orang-orang ini gitu. Ya udah pas ketemuin
Dan kita saling cerita kayak the dream, kayak untuk bikin NFT perlu apa aja. Dan ternyata menurut kita, oh kita punya nih skill set itu gitu. Maksudnya dari tim Monster, baik dari Nico, dari gue dan Mike, kita punya nih untuk kita tahu cara branding, kita tahu cara bikin storytelling, kita tahu cara marketing, dan Nico paham banget tentang teknologinya, website development dan lain-lain. Jadi kita bilang ke Jejo, ya udah kita ketemuin bareng. Saat itu dia bawa beberapa teman-temannya juga. Ada dari sisi artis, ada Joel, ada Vance, ada Kevin Susanto, ada Kevin Cahya, which Kevin Cahya ternyata itu adik kelas kita, so kita juga udah kenal dia lama. Jadi yang ini ya, Oren. Jadi ternyata orang-orangnya itu gitu, dan akhirnya kita kenal mereka dan kita mendevelop Avarik Saga ini. So that's the beginning sih. Gitu. Jadi Avarik Saga nih apa sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang kan, ya of course kita start di NFT lah ya. Cuma if you want to take back the root, ya we're actually creating a new IP sebenarnya kan. Nah mungkin gini, beberapa belum terlalu ngerti ini. IP itu apa sih? You create a new IP itu maksudnya apa gitu? Oke. Mungkin buat teman-teman, basically kan IP intellectual property. Basically kita nge-create sebuah apa ya? Kalau bisa dibilang sebuah, maybe bukan brand kali ya, it's like an assets yang intellectual property yang bisa dikembangin kemanapun. Tapi basically, pada saat kita ngelakuin Avarik Saga ini, kita memang dari awal, which is waktu itu Jejo punya idenya, kita bikin ke arah gaming yuk, gitu. Akhirnya makanya Avarik Saga, basically ya, it's an IP yang kita launch with NFT, and then habis itu kita bawa ke arah gaming. Karena sebenarnya kan NFT sendiri kan luas banget kan. You can do whatever with it. Kayak sekarang art aja just one of it. You can do music, you can do anything lah technically gitu kan. Basically untuk di Avarik Saga ini, tapi specifically we're creating an NFTs yang emang berhubungan dengan gaming gitu. Intinya seperti itu. Oke. So kalau misalnya nih, lo beli NFT-nya gitu kan, lo beli NFT-nya Avarik Saga. So you become part of the game atau gimana? Kalau misalnya lo sekarang beli Avarik Saga gitu ya, lo kan actually beli one of the characters. Karakter kalau di gamenya itu. Karakter game-nya. Mungkin gue ceritain dikit, Avarik Saga sendiri itu ngeceritain konsepnya tuh a journey dari 3 classes. Ada Knight, ada Wizard, sama ada satu lagi Marksman, which is yang manah gitu kan. Nah dari 3 itu kebagi juga dari 4 faction, which is ada faction yang api, which is Ignis, ada yang S, which is itu akhirnya Glacia, habis itu ada juga yang kayak lebih ke arah Earth, itu akhirnya Terra, sama satu lagi itu yang a bit dark, namanya Tenebris. Jadi itu that's the world dan universe Avarik Saga yang kita bikin sebenarnya ceritanya. And if you're purchasing one of the NFTs, technically you're actually becoming one of the characters yang ada di situ. It could be anything, it could be faction yang tadi, it could be the classes yang tadi di situ. Basically pas beli di awal tuh actually quite random. Tapi di NFT, karena memang dari awal itu arahnya kita udah mau bawa ke gaming, jadi actually if you buy the character, then you can play as one of those character. Nantinya lu bisa pakai itu buat main gitu. Oh, lu pakai misalnya nih gue dapet karakter A gitu ya. Jadi gue bisa pakai si karakter A yang gue punya ini buat main gamenya. Betul. Dan orang lain nggak bakal bisa main game pakai karakter A ini karena itu ada di gue. Karena it's unique for you gitu intinya. Dan sekarang ada 8.888. Itu maybe appeal-nya, karena basically if you're buying NFT, kan tergantung utility-nya bisa dipakai buat apa, ya kan? Ada yang benar-benar purely art, nggak bisa diapa-apain. Ada yang memang art tersebut mungkin bisa jadi ada perks, membership, something else gitu. Kalau kita, if you're buying, then you can have a chance to play a game as one of your characters yang dipunyain itu. Tapi kalau gue nggak memutuskan buat mainin game-nya, berarti di game itu nggak akan ada karakter yang gue punya itu gitu? Nggak akan ada, kalau for now gitu. So the only way untuk si karakter ini, misalnya nih yang gue punya karakter yang jago banget gitu misalnya. Berarti kalau gue nggak mainin, si karakter jago banget itu nggak ada dong di game-nya? Nggak ada, basically. Jadi makanya kenapa di game ini, itu perks-nya lah, kenapa lo akhirnya sekarang get that character tuh, it's like your benefit gitu kan, kenapa akhirnya lo investing in NFT dari Avarik Saga sendiri, it's actually perks buat lo gitu. Nanti lo punya karakter yang rare, maybe yang akan lebih powerful, mungkin karakter yang legendary, maybe even more powerful. Jadi sekarang tuh it's time to get it, karena basically kita lagi ngebikin gamenya, development-nya. Jadi in the next 2 months kita akan launching gamenya, which is yang versi MVP nih, minimum viable product-nya. Tapi kita juga dari situ nggak stop di sana. Kita masih looking forward buat creating the full version of the game-nya later on. Jadi in the next 2 months, jadi nanti teman-teman sekalian bisa pada
cobain game itu seperti apa sih feel-nya gitu. Ya. Using that NFTs. Man, tim lu berapa orang cuy bikin game segala macam? Jadi kalau misalnya sekarang tim kita kan kalau misalnya dari Avarik Saga sendiri seperti yang tadi bilang Olin ya, jadi ada kita, ada Jejo, ada Kevin, and so on yang tadi. Tapi kita partnering with one of the biggest game developers di Indonesia, namanya Agate. 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 Bukan Agatha. Jadi sekarang kita partnering with game Agate karena kita tahu nih, to create a game, you need a very very serious team juga. Emang benar-benar orang yang udah punya pengalaman multiple years and so on. Dan I think Agate is becoming our partners now in this, gitu ya. Jadi mereka lagi bantu kita develop ini. In the past 1 week, we working very hard buat bring this into the market. Jadi benar-benar 1 minggu terakhir kali itu kita benar-benar work days and night buat ngomongin game seperti apa dan kawan-kawan. Jadi nanti kita bakal launching ini in the next 2 months. Also, this is a very serious game ya. Maksudnya bukan kayak game yang ya. Iya, bukan kayak cuma mini game kecil-kecilan doang. Karena basically kita pengen juga sih kalau misal game ini nanti udah launching dan user bisa pakai itu buat kayak semacam ada earning something lah, earning rewards or everything. Jadi itu yang masih kita discuss ya for now. Tapi basically we want people pada saat playing this game juga there is something in it for them. Nggak cuma pakai karakter main game that's it. Kita pengen game ini juga in the long run will have their own potential benefits-nya juga gitu. Main game-nya pakai apa? Pakai handphone atau Nah, pakai... itu nanti tunggu aja tanggal mainnya. Oh gitu ya, masih belum bisa di ini. Iya. Oke. Nice. Nah, kalau dari ini Avarik itu bikin game kan. Nah, tapi kan kalau kita lihat tren NFT kemarin-kemarin nih ya, ada juga kan orang yang kayak gue cuma mau cari cuan doang gitu. Gue beli waktu lagi minting kan gue berapa 0,08 Ethereum ya kalau nggak salah kan. Nah terus ya gue jual lagi aja udah mau bodoh deh gamenya segala macem. Nah pas itu menurut lo gimana tuh? Balik lagi ya itu kan keputusan tiap orang ya. Karena tiap orang kan goal untuk membeli NFT pasti beda-beda. Nah cuma even though mereka cuma mau keep itu untuk dapetin profit, sebaiknya mereka tunggu sampai gamenya keluar. Karena kan honestly dengan game ini hopefully price-nya bakal naik juga gitu kan. Karena bakal lebih banyak transaction dan lain-lain gitu. Karena kan pasti di saat gamenya keluar, itu di saat dimana orang juga jadi lebih ada attachment ke karakternya gitu. They know that they will use that character to play gitu kan. Jadi ya even mereka cuma bukan gamer misalnya, mereka cuma suka ini NFT karena ya tadi lo bilang mau cuan atau apa. I think the game is still important gitu. Karena itu kan emang roadmap Avarik dari pertama adalah we want to create the game gitu. Yes. Jadi dari pertama kalau lu beli Avarik harusnya you believe on the game juga gitu. Jadi itu mungkin menjadi salah satu senjata utama ya untuk naikin price-nya Avarik itu juga. Soalnya I think kan kalau misalnya dari NFT sendiri, kalau if I can say ya from my standpoint nih, kadang-kadang orang bingung kan, lu NFT tuh apa sih? Lu kenapa masuk segala macem? Kalau gue biasa sering nyebutinnya, ini my personal opinion ya, itu gabungan antara 3 hal sebenarnya. Kayak stock, which is saham, and then habis itu gabungan antara membership, satu lagi itu art, gitu. Jadi technically, if you're actually buying NFT misalnya Avarik Saga, basically kita sih mungkin berharap lu bisa believe in our long-term potential, gitu. Which is game-nya nanti akan kita bikin, kita udah serius cukup banyak di sana segala macem. Hopefully this will somehow increase the value of your NFT yang kalian pegang, gitu. Jadi if you believe in us, definitely ya please tunggu tanggal mainnya buat gamenya. Kita punya long-term vision on that segala macam. We want to create a proper structure company juga, which is potentially funded and so on. Nah itu masih discussion. Tapi basically ya we want to deliver the game yang hopefully will increase the value of NFT Avarik in the long run. Yes. Gitu. Oke. Nah, tapi gue penasaran deh. Dari awal ide itu sampai akhirnya lo bisa kemarin launch si NFT-nya. Kerjanya berapa lama, bro? I think it's about a month ya kira-kira. Sebulan? Sebulan lebih. Karena everything in crypto dan NFT world is so fast gitu. Sebulan feels like a year buat kita semua sebenarnya. Karena sebulan lalu hampir setiap hari. And then maksudnya kita dulu berpikir sih, for us to be able to pull this off gitu ya, we have to work fast. Dan nggak ada cara yang paling tepat buat nyemplung ke dunia NFT selain kita bikin. Ya kan, itu udah nyebur sekalian gitu. Kalau misalnya kita cuma beli-beli segala macam, which I think we have a long-term vision buat kayak making impacts lah di industri gitu ya. Dan we believe we can gitu kan. Dan waktu itu ketemu Jejo di awal, I think sekitar bulan Agustus lah. Karena even NFT sendiri pun
has been around yang maybe popularity juga belum lama loh. Even yang sekarang kayak Bored Ape Yacht Club yang memang very itunya segala macam itu baru sekitar maybe later di Q2 2021. Iya, maksud gue justru gitu. sebenarnya kenapa kalian pede banget gitu loh bikin Avarik, bikin NFT, even dengan konsep game yang ini kan menurut gue nggak sederhana lah, ini mau bikin game, mau bikin karakter, mau bikin segala macam gitu kan. Dimana menurut gue NFT sendiri itu juga belum populer amat gitu loh. Ya kan orang kripto aja mungkin orang juga masih, aduh blockchain tuh apa gitu. Kenapa ya kalian ini banget gitu, pede banget gitu. Sebenarnya dibilang pede banget nggak juga ya awalnya. Awalnya kayak kita juga basically still new. I think everyone selalu menjadi newbie in a way di awal-awalnya. Cuma kayak we are willing to learn sebenarnya gitu. Dan menurut gue enaknya karena kita punya tim yang kuat solid dan maksudnya tim-tim ini tuh punya skill masing-masing gitu dan mereka benar-benar contribute untuk menjadikan Avarik Saga ini jadi gitu. Kayak contohnya ya, misalnya Brandon gitu. Brandon he's very good at Discord. Terus Jejo good with concepting, Nico sangat jago dengan tentang teknologi developmentnya kayak dari sisi web dan lain-lain gitu. Sedangkan gue sama Mike lebih develop story-nya. Jadi semuanya punya skill set-nya gitu dan kita ngerasa ya udah cobain aja, nyemplungin aja sekalian gitu. Jadi dari semua orang-orang ini punya satu goal yang sama, ya udah kita bikin, kita coba, kita sell walaupun we know that it's still niche, tapi why don't we just try gitu. Dan kita tahu gitu kayak emang marketnya NFT ini gak cuma di Indonesia, tapi worldwide gitu. Jadi misalnya dibilang di saat ini Indonesia masih niche banget, tapi di US sudah sangat happening NFT gitu. Dan dengan kita menjual NFT ini kita nggak cuma jual untuk orang Indo kan, because we're selling it online, and online means worldwide gitu. Jadi yang beli Avarik tuh nggak cuma orang Indonesia. Jadi Indonesia. Oh iya. Iya, bahkan cuma berapa persen ya orang I think kalau data kita kemarin ada sekitar 30% ya. Yes. Sisanya actually rest of the world. Gitu. So 70% of the buyers itu waktu kemarin itu dari luar Indonesia. Yes. Luar Indonesia. Itu based on our data di Discord ya. Kemudian basically kenapa sih kita pengen coba ini segala macam, karena we really believe in the potential sih. Dan this can potentially change lives and change the industry in a way. Karena sebelumnya mungkin cerita dikit ya. Kan dulu gue, Mike sama Olin itu dari Monster, like 10 to 13 years ago, kita basically kan goalnya Monster at that time tuh ngebantu seniman-seniman muda buat strive di industri. Akhirnya at that time ada banyak seniman-seniman muda yang actually bikin sama kita bikinin kaosnya, and then kita coba launch kaosnya supaya mereka dapat exposure gitu ya. Tapi dengan ada NFT ini, all of those seniman yang tadinya bareng kita itu, sekarang they can sell their digital art itu through NFTs, and then they get money from it. Dan mereka strive gitu. Jadi it's changing the lives of artists yang selama ini maybe harus dibikin dalam physical world, harus bikin dalam bentuk medium kaos doang, and so on. So ini benar-benar potentially bisa nge-change the industry. Makanya kita willing to go kayak benar-benar nyemplung aja di sana, karena kita tahu deh kedepannya this is gonna be very big. It is now gitu. Ya. Dan jadi, the good thing juga ya benar banget gitu ya, karena menurut kita dengan NFT ini kan sebenarnya salah satu yang sangat di-highlight dari NFT adalah originality kan. Karena kelihatan gitu kayak ini misalnya diproduce Avarik gitu dan ini original dan semuanya dengan sistem blockchain ke-track gitu, kayak ini benar-benar keluarannya dari Avarik, dibeli Nico, abis dibeli Nico dibeli sama Roland, dibeli sama Olin tuh historinya kelihatan. Itu yang ngebedain sama physical art. Tapi emang lo tahu yang beli itu namanya siapa aja? Kan ada namanya. Ada, tapi ada beberapa yang bisa anonymous ya kadang-kadang ya. Tapi kelihatan at least kemana-mananya tuh ke-track semua di blockchain kan. Itu yang sebenarnya ngebedain sih, karena if you're buying physical art, kayak tadi Olin bilang kan, kita nggak tahu nih mau jual aja susah. Mungkin mesti cari buyernya segala macam. Tapi sekarang once you buy NFT di tempat kita, misalnya di Avarik Saga website, itu langsung bisa ke-post di secondary market, which is OpenSea. Anyone yang mau beli itu at that time, 5 minutes later bisa langsung beli at the same time. Makanya kenapa itu juga somehow potential gain commercial value-nya dari itu mungkin menarik juga ya. Karena ada beberapa orang ngerasa, oh kalau misalnya gue beli sekarang kayak gini, ini bisa potentially bisa ningkat segala macam. Tapi ya kadang-kadang ada yang seperti itu, semua bebas benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi ada juga yang memang I really believe so adalah if you believe in the project, you hold it, I think it will increase value-nya lebih karena signifikan in long term. I see. Ya. Jadi apa namanya, buat Avarik sendiri pun lo mau
bikin secondary marketnya juga udah nggak mikir ya, karena emang udah ada macam-macam exchange yang Betul. sekarang lu jualnya masih di OpenSea doang, apa udah ada yang Secondary market sekarang di OpenSea, OpenSea. kalau sekarang Oke, ya. Cuma kalau misalnya ke depannya sendiri pun, kan tadi kalau misalnya sekarang kan banyak NFT yang macam-macam lah, ada yang ke gaming, ada yang memang jualan doang, art doang gitu ya. Kita memang dari awal, pada saat ketemu dengan teman-teman yang di grup ini nih, we really want to make this something yang very, very trustworthy. Makanya sekarang kalau misalnya if you've noticed di websitenya avarixsaga.com gitu ya, semua timnya tuh kelihatan nama-namanya tuh siapa aja. Iya. Benar-benar keluar semua, dan we're actually very transparent on that. Karena basically pada saat di Avarik ini, we're actually putting our names di this project. Iya. Ya. Kalau misalnya other project, mungkin ada juga yang ya pakai nama anonymous, mungkin dia nggak pengen ketahuan siapa segala macem. Kalau misalnya sekarang kita benar-benar putting our names di sana karena we really believe the long-term value of this project. Jadi resikonya kalau kenapa-kenapa ya sampai ke reputasi kalian juga. Betul, dong, berarti makanya kan, kita nggak karena main-main. you put your names on the website and Iya. everything gitu kan. Betul. Dan itu penting banget sih di dunia NFT ya, karena kan NFT kan sebenarnya lebih tentang trust juga ya. Tentang trust. Iya. Ya kan, karena kan basically dunia ini tuh masih a bit gray dan belum banyak tuh rules-nya, kayak ada legal base dan lain-lain. So it's all about the community trust gitu. Jadi dengan kita ngomong nama kita di situ, kita pengen build trust juga sih ke komunitas yang Percaya sama kita. ke komunitas yang kita build itu. Nah, gue penasaran nih, lu ngomong community ya, Lin ya. So the community is being built on Discord, right? On Discord. Nah itu kerjaannya Brandon berarti ya, yang emang Mostly, dia jago iya. build gitu ya. Brandon. Gimana sih, gimana caranya kalian bikin Avarik cuman dengan sekian orang sampai tiba-tiba bisa dibeli atau di apa ya, dikenal sama orang-orang dari luar Indonesia segala itu gimana sih kok bisa gitu? Kalau misalnya community sendiri buat kita ya, it's actually one of the most important part of NFT gitu, untuk nge-build the hype, nge-build the trust, sharing them the information yang mereka butuhin, it's very important. Jadi makanya we also take that seriously from the day one. Karena kita tahu nih, NFT although sekarang banyakkan art di depannya, tapi art is actually just one thing. Dan community ini benar-benar penting sebenarnya. Makanya kita juga basically dari awal udah dibantu lah sama beberapa team members internal kita ya, ada Brandon, ada Hans, waktu itu ada Luke juga untuk ngebantu nge-build ini gitu. Basically kalau misalnya sekarang di Discord itu tuh ada banyak banget channel-channel yang kita bisa bikin. Tapi sebenarnya karena kita di Avarik itu temanya gaming, kita di sana tuh bikin semacam gamification. Ya. Jadi di Discord-nya sendiri pun ini beda-beda ya setiap project ya. Ada beberapa Discord yang maybe cukup santai lah, cuma ada channel-channel buat discuss, channel-channel buat kasih info. Tapi Avarik Saga ini we're taking a step further, di mana mereka bisa pilih faction mereka di Discord-nya. And then mereka bisa lawan bosses misalnya. Ada benar-benar dungeon-nya, bisa lawan battle, lawan boss-nya. And then mereka juga bisa ngomongin mengenai, ada town hall-nya, kalau misalnya mereka bisa grinding lebih aktif di Discord-nya, mereka dapat level yang lebih tinggi, ada Avalord, atau beberapa level-level yang lain lagi, itu akan ngebantu kita untuk ngebikin komunitas lebih strong. Jadi dari semua itu, dibantu untuk dengan ada giveaways juga, kerjasama dengan multiple project NFT lain, kayak misalnya kita sempat beberapa project dari NFT luar, kita ajak kerjasama. Jadi I think collaboration also is a huge part of this lah. Karena kita gimana supaya community kita bisa ngetahuin NFT mereka, community mereka bisa ngetahuin NFT kita. Jadi kita bisa sharing tuh di sana. Jadi multiple ways kita lakuin di sana sampai akhirnya before the launch, I think we do have 30,000 members something tuh in a very short period of time. Dari lo ngerjain sebulan itu ya, tiba-tiba udah jadi 30,000 members di Discord. Dari konsepnya sebenarnya it's way more than a month, tapi executionnya benar-benar launching ya maybe 1 bulan itu tuh. 1 bulan itu. Ya nggak tidur lah ya. Apa itu tidur? Apa itu tidur? Niko yang nggak tidur. Gue tidur. Oh, lo masih tidur ya? ya. Dan kayaknya lumayan ramai lah. Maksudnya kalau gue ngeliat di Instagram pun juga ya orang mulai ada ya mention. Dan sebenarnya gini, lo tadi ngomong juga mengenai trust ya. Maksudnya gimana ya? Kan mungkin aja nanti tim punya project baru lah misalnya, atau ya even lu berdua pun punya company sendiri-sendiri kan, lu punya Bite, lu punya Anticode gitu. Maksudnya how could the public trust you guys gitu loh, bahwa lu masih akan take care of Avarik Saga sampai semua plan-plan lo itu
wujud gitu Iya. kan. Kayak sekarang ini kita aware of that, dan dari awal pun kita juga udah nyadar ya, pada saat kita ngomong bikin NFT Avarik Saga, it's not a short term game. It's actually a long term plan lah sebenarnya. Jadi pada saat kita ada proceeds yang dapat dari pre-sale dan public sale tersebut, ada sebagian dari proceeds tersebut yang memang kita bikin untuk nge-structure the proper company of this gitu. Jadi ada CEO-nya, ada timnya sendiri di dalam yang full time. Jadi memang bener-bener you're actually launching a company technically. Sebenarnya you're actually not launching an art dan intellectual property aja, tapi behind all those you have a structured company infrastrukturnya. Jadi itu yang kita sekarang udah build gitu. Makanya ada beberapa orang yang memang akan full time di sini, ngerjain as CEO-nya. Ada beberapa orang juga yang maybe akan jadi ngerjain project tech-nya, produknya, and so on. Even Anticode sendiri pun mungkin bakal punya stakes di mana kita bisa ngebantuin project Avarik Saga in the long run gitu. Jadi memang structure-nya tuh udah kita rapiin sekarang. Dengan Agate as a game developers, dia pun juga punya kepentingan untuk bikin ini successful. Jadi we're quite serious in this dan we're really aware bahwa it needs to be properly structured for this to go long run gitu. Oke. Nah, ngomongin tadi ya ulang kayak Agate dan kalian punya disinterest untuk keep the project going forward gitu kan in the long run. Gue penasaran, tadi lu ngomong proceed juga kan, proceednya berapa sebenarnya? I think it depends ya, kalau misal kemarin kan kita ngomongin ini Ethereum ya. Di Ethereum kan kita jual 8.888, kita jual 0.08 Ethereum lah. Nah, itu silakan dikalikan sendiri aja. Anjir. Tapi intinya sih ya 8888 kali 0,08 Ethereum. 8 Ethereum, betul. Berapa tuh? Berapa guys? Coba tolong. Ntar ada deh di sini nih. Iya. Tapi intinya sih all of those proceeds sebenarnya ya penting buat kita. It seems like you're actually having funding lah from people who trust you, gitu kan. Dan those funding ada beberapa NFT project yang mungkin ya udah dipakai aja semua buat internal. Iya, udah lu kabur aja udah dapat gitu kan. sekian juta dolar. Betul, tapi at this point dari Avarik Saga sendiri we don't want it to be like that. Makanya kenapa kita decide oke ya kita komitmen ya, nama-nama kita akan keluar loh di sini. Gitu. Pada saat proceednya masuk, beberapa proceed itu pun udah kita benar-benar planning untuk nge-running this company in the long run. Ya, and for the game development. And for the game development, gitu. Ya. Terus kan kalian dapat proceed ya, dapat sekian itulah gitu kan. Yang gue masih belum dapat tuh ada angkanya berapa hasil kalinya. Nah terus berarti ketika nanti udah secondary market, what's in it for you guys gitu maksudnya? Kan pertanyaan selalu itu dong ketika lu berjuang sekuatnya buat ini bisa launch karena lu bisa dapat proceed ketika launch sekian itu. Nah ketika launch sudah selesai, terus interest kalian di mana lagi buat basically kalau di OpenSea for every transaction kita tuh dapat 5% royalty. Oh iya. Yes, jadi misalnya ya nanti let's say kayak ini dengan adanya game orang bakal lebih menjual beli lagi, orang bakal pengen pakai misalnya gue pengen banget pakai karakter ini buat main di game. So they will buy kan. Dan some people will sell. Nah, for every of the transaction kita will get 5%. Itu memang udah seterusnya. Ya, dan itu memang udah tertulis di OpenSea royalty buat kayak itunya ya. Actually you can decide juga sih berapa persennya dan setiap artis bisa nge-decide lah mau 2%, mau 0% pun bisa. In our case we put 5%, which I think is a very reasonable number juga. Karena itu yang nanti akan membantu kita ke depannya juga untuk nge-develop the company. Royalty pun itu masuk memang kita juga keep, kita nggak ambil untuk nge-develop the company in the long run, gitu. Ya, fair juga ya sebenarnya. Quite fair sebenarnya. Ya kayak lo bikin lagu aja, atau lo bikin apa, lo betul royalty from that. Puter, lo sebagai pemilik ininya, hak ciptanya gitu ya. Betul. Royalty, gitu. Ini sama ya berarti? Sama, tetapi sekarang enaknya kan kalau musik, lo mesti lo pasang di kafe misalnya, ini musik gue nih, gimana cara gue nagihnya, bingung kan? Tapi kalau misal sekarang dengan ada blockchain, everything is transparent. Kita benar-benar bisa tahu ini dipakai di sini ya, ini dipakai di sini, ini jual di sini segala macam. Then you can get royalty instantly, gitu. Nanti setiap akhir bulan dari OpenSea akan give to the creators. It could be anyone ya, doesn't have to be us juga. Any creators yang ada di OpenSea will get their royalties. Kalau misal memang mereka set royalty di sana, ya itu terserah mau dipakai buat apa aja. Tapi in our case, we want to develop more in the long run, gitu. Oh gitu. So ya itu yang menyebabkan ya
mau nggak mau supaya kalian tetap dapat royalti Ya. dan ya the price Tetap of the jalannya NFT oke. keep up, the market keep stay liquid gitu ya. Betul. Iya, betul. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Now semua make sense. Ya. Kedepannya plannya gimana nih? Selain nggak tahu lo ada plan buat new projects atau apa? Kalau misalnya sekarang sih mungkin gue bisa bahas dari segi plan Avarik Saga dulu kali Avarik ya. Saga, ya. Avarik Saga, in terms of Avarik Saga sendiri, ya kita bakal launch games yang akan kita udah bilang, we want to deliver the promise lah. Karena itu kan the Pasti. promise kita yang di awal, we want to create game, everyone bisa investing di sini. Even beberapa orang pun, they still held onto the characters gitu ya, To wait for the to wait for the game gitu. Makanya itu actually one of our responsibility yang kita mau deliver. Dan kita dalam waktu dekat, dalam 2 bulan ke depan, kita akan launching gamenya, which is versi 1-nya. Nanti dari situ pun, any kind of feedback kita akan sangat-sangat welcome. Kita akan proceed the full version of the game itu next year. Gitu. Jadi nanti di sana kita akan ceritain juga trailernya, ada white paper juga yang nanti akan kita share juga mengenai the game and so on gitu ya. So I think that's about Avarik Saga sih. Tapi in overall, kalau misalnya dari gue pribadi, I do really believe in NFT currently gitu ya, karena it's potentially changing the world in any way. Nah maksudnya gue, Olin, Mike sendiri pun in the first place tuh suka dengan art. Jadi I think dengan adanya ini, it's like a huge door opening up gitu loh. Ngebuka banyak banget opportunity. Jadi gue mungkin akan explore jauh lebih banyak di sana in my capability as an code gitu ya. Technology side. Oke. Nah, gua rasa kalian ini ya, tim orang dari Indonesia pertama kali ya yang bikin this level of standards buat NFT kali ya. I think kalau misalnya di Indo ada project-project yang kayak gini juga. I think maybe Ada. yang seserius ini sampai kita bikin long term plan-nya buat segala macam, maybe could be us ya. I don't want to claim, tapi Iya. sekarang ini yang as far as I know sih kita, biarpun ada juga beberapa project lain, I think ada yang dari Indonesia juga, they will have utility buat bikin gallery and so on, tapi yang arahnya kayak kita sampai jadi proper company structured, and then kita bakal serius di sana, kayaknya sih maybe I think baru kita sih for now ya gitu. I see. Tapi I believe there's gonna be a lot more yang in the future lah gitu. I really hope so juga. I see. Oke. Mungkin last question dari gua. Ini sebenarnya nggak penting banget sih sebenarnya. Itu yang gambar 8.888 biji itu siapa cuy? Itu nggak pegel apa gimana? Jadi ada namanya Joel. I think he is very talented artist ya. Okay. Jadi dari awal juga dia udah into banget juga ya dengan these all things. Dan I think he has a team too gitu ya. to Apa? help. Sorry? He Team. has a team Oke. untuk help dia. Cuma ini kita tuh sistemnya bukan 8.888 digambar semua ya. So we're doing generative arts yang dibantu sama Nico juga. Oke. Jadi Nico creating di algoritmnya juga Yeah. untuk generative arts-nya Nico. Betul. Jadi lu gambar matanya, Betul. nanti dipermutasi lah ke Bermutasi gitu. Jadi biasanya normally ya NFT project tuh ada sekitar 100 plus unique traits lah disebutnya ya. maksudnya apa tuh? Unique traits itu dalam artian matanya ada 10 tipe. Oke. Topinya ada 20, bodinya ada berapa puluh, total tuh sekitar 100-an gitu. Tapi di Avarik Saga, we also take this a step further, kita tuh bikin 400 lebih traits uniknya. Jadi benar-benar ada 400 unique items yang akhirnya di-combine dan di generative art, dibantu sama Anticode juga at that time, jadilah 8.888 characters gitu. Oke. Jadi nggak di Nah itu ya. Oke. Oke. I think that's all. Thank you, Nick. Thank you, Olin. Thank you. Wish you guys all the best buat Avarik dan buat any kind of your projects ke depannya. Semoga bisa terus menginspirasi sama bisa terus ngembangin market NFT di Indo. Oke, thank you guys. Bye. Thank Thank you. Bye.